bila semasa S1 sudah pernah mengambil, kuliah ini ya, namanya sertifikasi jamu, eee, saya saya sarankan gitu ya, tapi bukan suatu keharusan, eee, karena materinya, sama dengan, S1 ya, bisa tidak mengambil, mata kuliah metode penelitian jamu ya. Ya, bisa tidak mengambil mata kuliah ini gitu ya. Oke, namun di perkuliahan pertama ini, nanti, hari ini saya sampaikan kontrak perkuliahan sekaligus atau mungkin metode perkuliahannya seperti apa gitu ya. Oke, metode perkuliahannya seperti apa dan materinya apa saja sehingga, semua bisa mempertimbangkan gitu ya yang S2 dan S1 ya akan melanjutkan, perkuliahan, eee, perkuliahan atau, KPRS ya itu, bebas. Oke, kuliah untuk materi, topik sertifikasi jamu ini, saya sebutkan sebagai sertifikasi jamu ya kuliahnya, termasuk di dalamnya adalah metode penelitian jamu ya, sama. Nah, topik atau materi kuliahnya akan dimampatkan di depan sampai sekitar, 5 pertemuan, 4 atau 5 pertemuan ya, nanti saya sampaikan juga anunya, jadwalnya. Ini saya berikan anu aja, intro secara garis besar dulu. Nah, materi kuliahnya akan dimampatkan sampai 4 atau 5 pertemuan, ya. Jadi ini juga, saya di apa namanya, di kuliah ini, sertifikasi jamu, bermaksud, menerapkan metode pembelajaran yang baru saya terapkan baru saya terapkan di kuliah ini, yang sering disebut sebagai, metode, kolaboratif, kooperatif gitu ya. Metode ini mensyaratkan memang mahasiswa, mandiri, mem me apa ya, mengerjakan istilahnya ya, melaksanakan tugas, yang disampaikan ya, sehingga 3/4 dari perkuliahan ini isinya adalah, presentasi ya, presentasi tugas ya, tugasnya, tugas, kelompok. Nah, nanti tugasnya seperti apa, nanti saya paparkan, ya sehingga ini nanti ada untuk yang S1 ya, memang ini amazing ya, 100, peserta, oke, tapi tidak apa-apa, kita semua akan akomodasi, dibagi 20 kelompok ya, masing-masing, 5 orang ya, 100. Sedangkan yang S2, kalau saat ini pesertanya adalah 12, maka dibagi 2 kelompok gitu ya. Kalau nanti ada berkurang jadi 8 atau menjadi 10 ya, tetap dibagi 2 kelompok gitu ya. Ya kecuali kalau misalnya nanti berkurang tinggal 5 peserta ya berarti mungkin, cukup, 1 kelompok gitu ya untuk mengerjakan tugas, mandirinya. Oke, jadi karena metode pembelajarannya adalah metode mahasiswa yang aktif ya melaksanakan tugas dan nanti ada penilaian tugasnya dalam bentuk salah satunya bentuknya presentasi. Nah itu 3/4 dari pertemuan ya, 3/4 dari, pekerjaan di kuliah ini adalah, tugas kelompok tadi ya, karena itu bobotnya, besar ya di situ. Nah, oke, sambil saya nanti menyampaikan kuliah pengantar, apa sih itu yang disebut dengan saintifikasi jamu dan beberapa pengertian ya terkait dengan, saintifikasi jamu. Nah, di sela-sela situ saya akan menyampaikan apa namanya, hal yang terkait, dengan tugas kelompok ya di bagian-bagian, materi saya, hari ini gitu ya. Jadi materi saya hari ini, eee, saya maksudkan sebagai kuliah pengantar gitu ya, eee, sehingga hanya bagian-bagian umum atau besar saja yang nanti harapan saya bisa dipakai untuk, memulai, tugas bukan memulai ya, memikirkan ya, berkolaborasi atau merencanakan, tugas, mandirinya. Oke, ya, oke. Eee, itu tadi ya pembagiannya, oke.
untuk pembagian kelompoknya, saya dengan pertimbangan tertentu, eee, maka karena nanti ada unsur survei ya, ada unsur survei ke lapang gitu ya. Maka kalau menurut saya sebaiknya dalam satu kelompok itu, lokasi ya, lokasi yang akan disurvei dengan tempat tinggal, dari anggota kelompok itu adalah, berdekatan ya, untuk kemudahan akses ya, supaya tidak ada yang ketinggalan atau mungkin dengan alasan rumahnya jauh gitu ya, sehingga kurang berpartisipasi dalam kelompok. Nah, itu menghindari hal seperti itu. Nah, itu, saran saya. Ya, bila tidak namun demikian saya kembalikan lagi pada kelas gitu ya. Tidak masalah Bu, kami tempatnya berjauhan, nah tidak masalah. Intinya adalah rekomendasinya adalah tempatnya, berdekatan ya dengan tempat, survei yang akan dilakukan. Jadi, ya ini untuk strategi untuk, membagi kelompok ya, strategi untuk membagi kelompok. Video saya tidak kelihatan karena background-nya background-nya yang tidak bagus. Oke, ini enggak pakai background, kelihatan rumah jadinya, kelihatan rumah saya. Nah, oke. Nah, oke, eee, saya akan share screen, jadwal, perkuliahannya dan, deskripsi ya, kuliahnya seperti apa. Oke, saya akan share screen, sebentar, tadi sudah saya simpan belum? Oh, sudah kayaknya. Oke, saya share screen dulu rencana, perkuliahannya. Ya, oke. Jadi sekaligus rencana perkuliahan ini dan topik yang pertama ini, sekaligus akan memberikan keputusan ya pada semua kelas, bisa lanjut gitu ya, "Oh ya, menarik kuliahnya," gitu ya, "Oke lanjut." "Aduh kuliahnya sulit, oh nggak menarik, banyak tugas kelompok," gitu ya, KPRS misalnya. Nah itu adalah, kebebasan dari, mahasiswa. Ya karena itu untuk, minggu pertama ini, saya tidak menentukan, kelompok gitu ya, tapi minggu kedua ya sudah hari ini sampai dengan menjelang Selasa depan, nah itu, apa namanya, proses ya pembagian kelompok ya, sehingga yang KPRS apa namanya, bisa apa namanya, tidak keburu dimasukkan ke kelompok kalau ada yang KPRS. Oke sebentar, saya tadi mau share screen jadinya kok ngobrol lagi. Oke, share screen, jadwal kuliah saintifikasi jamu. Oke, sudah tampak ya screen saya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, mungkin akan lebih baik untuk yang S1 ada koordinatornya, yang S2 ada koordinatornya, karena nanti, eee, paling tidak gitu ya, ada yang membantu saya untuk, pembagian kelompok, ya terutama yang S1 yang kelasnya besar ya. Oke, yang S1 dan S2 ini, saya pisah gitu ya. Saya pisah mengapa? Ini dengan pertimbangan karena jadwal S1 dan jadwal S2, jadwal kuliahnya gitu ya, kan berbeda gitu ya. Nah, saya khawatirkan kalau dijadikan satu kelompok, nanti jadwalnya agak matching gitu ya, jadwal kuliahnya gitu ya, sehingga pada saat diskusi kelompok itu, tidak bisa bersama-sama gitu misalnya, itu juga menjadi kendala. Sehingga dengan berat hati ya, S1 sama S2, saya pisah ya dengan pertimbangan tersebut gitu ya, supaya diskusinya, bisa solid gitu ya. Sebenarnya akan sangat bagus bila S1 itu, gabung dengan, S2 ya, namun dengan pertimbangan itu, saya pisah. Oke. Nah, oke oke, ini, link Zoom yang sudah pasti gitu ya, masalah VLM atau Google Classroom nanti minggu Selasa depan baru akan saya, putuskan. Oke. Ya, hari ini akan saya sampaikan ya kontrak perkuliahannya, ruang lingkup ya perkuliahannya, sama kuliah, pendahuluannya. Ya, ruang lingkup ini termasuk nanti, tugasnya ya. Nah kemudian, eee, regulasi saintifikasi jamu, kemudian topik biomarker herbal dan uji toksisitas, sama perspektif bioinorganik dalam, saintifikasi jamu.
Ini adalah topik, kuliah, utamanya, gitu ya. Topik kuliah utamanya yang dilakukan sampai, minggu kelima, ya, minggu kelima. Nah, eee, di topik ini, di jadwal ini tidak saya sertakan jadwal kuis ya, ataupun jadwal, UTS. Oke, maaf tidak ada UTS ya, saya kok lupa tadi kok ada UTS ya. Eee yang ada adalah, kuis ya, yang ada adalah kuis, kuis ya ini, meskipun ini, jadwalnya hanya 4 kali atau 5 kali pertemuan, ini paling tidak ada, 1, 3 kuis ya, 3 kuis ya, 3 kuis. Tidak terjadwal di jadwal kuliah, sehingga ini akan dilaksanakan di luar jam, kuliah gitu ya. At least ada 3 kali, kuis ya bukan tugas. Karena tugasnya ini sudah ada, sendiri yang tadi saya sebutkan. Ini kelas kolaboratif, ini, saya baru mengawali untuk kelas ini ya, sehingga beberapa hal bisa jadi, apa namanya, kurang sempurna, tapi bersama-sama ya, tidak hanya saya, tapi masukan dari, mahasiswa, namanya juga saya sampaikan sebagai kelas kooperatif dan kolaboratif. Jadi peran dari, student ya di sini, diharapkan, sangat besar gitu ya. Dan dari, dosen ini adalah sebagai, fasilitator ya, sebagai fasilitator atau, pengarah gitu ya. Jadi sebelum nanti ada presentasi proposal, oke nanti bisa kita diskusikan ya, 3 tugas tadi ya, 3 tugas tadi. Oke, sebentar sebelum, masuk di jadwal-jadwal ini, eee, kita lihat dulu ini, eee, iya ini kok UTS ya, sebentar ini jadi saya baru merasakan, kok ada UTS ya, sudah saya tetapkan, bahwa penilaiannya itu adalah, penilaiannya, tugas mandiri, jadi proposal juga dinilai, proposal ini maksudnya adalah rencana tugas mandirinya, itu ada penilaiannya, dan pada saat pelaksanaan dan presentasi hasil, itu juga ada penilaiannya. Nah, selain itu juga ada keaktifan atau diskusi ya, keaktifan atau, diskusi. Nah, terus kemudian ada, kuis gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan UTS yang seperti jadwal UTS itu ya. Eee, oke maaf ini mungkin ini saya ganti ini aja. Nah ini, tugas ya, nanti kuisnya berarti tugasnya ada 1 kali ya, dan kuisnya, eee, at least ya ada 2 atau sampai, 3 kali. Nanti saya lihat dulu hasilnya, kalau 2 kali sudah bagus ya berarti, sudah cukup hanya 2 saja, tidak sampai, 3 kali. Nah, karena, bagian yang terbesar adalah pelaksanaan tugas mandiri ya, penilaiannya besarnya di situ. Nah, sehingga karena materi ini juga materi penunjang gitu ya, ada, bobot nilai ya kurang lebih, sepertiga ya, sepertiga. Ya, ini sepertiganya, 70 adalah pelaksanaan, tugas, mandirinya ya, pelaksanaan tugas mandirinya. Ya karena itu, dengan hal ini adalah tentunya mahasiswa sudah paham, dengan saya juga berharap bahwa tugasnya dilaksanakan, dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh ya, karena porsinya besar penilaiannya. Ya, meskipun demikian, kuis dan tugas yang ada di sini tidak bisa apa namanya, disepelekan juga gitu ya, karena kuis dan tugas ini kan mendahului ya, ada nilainya dulu, ya kemudian yang ini kan nilainya di agak belakang. Nah, karena itu, meskipun ini nilainya tidak sebesar nilai yang ini, harapan saya, tetap diperhatikan, dengan seksama ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Karena nanti, yang satu baik, satu tidak, tentunya tidak bisa mendapatkan nilai yang, maksimal, meskipun ini, porsinya, kecil, ya. Oke. Nah, itu adalah, tidak ada UTS ya, tidak ada ujian akhir semester, namun penilaiannya adalah dari presentasi ini ya. Istilah saya adalah tugas kelompoknya lebih ke arah pelaksanaannya adalah, survei
dan kemudian menyampaikan hasil surveinya tadi ya di dalam kelas ya. Itu yang tugas kolaboratif. Sedangkan materinya ada di 30% ini. Ya meskipun materinya di 30%, tugas mandirinya gitu ya, tentunya mengakomodasi atau mengambil unsur yang ada di materi ya yang 30% ini ya, tidak lepas sendiri. Nah, itu tentunya akan mendapatkan penilaian yang lebih utama ya, yang lebih maksimal ya daripada hanya seperti survei saja. Ya, jadi tetap apa namanya, tetap eh, menempatkan diri bahwa survei ini adalah terkait dengan topik saintifikasi jamu gitu ya, sehingga pembahasan dari survei itu dikaitkan ya dengan topik atau materi saintifikasi jamu yang diberikan di materi yang 30%. Nah, oke. Sebelum saya teruskan, oke, biar ada interaksi, silakan bila ada pertanyaan. Bila ada pertanyaan, bisa pakai kolom chat. Oke. Ya, saya lihat belum ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan aja. Oke, jadi biasanya biasanya minggu ke-8 itu kan minggu UTS ya, ada minggu UTS minggu ke-8. Nah, karena tidak ada UTS, nah ini kebetulan juga mahasiswanya jumlahnya banyak gitu ya, sehingga memang agak terpaksanya memang nanti ada beberapa presentasi yang hanya diwakili ya oleh beberapa kelompok. Ditunjuknya adalah pada saat hari itu, sehingga semua kelompok tetap bersiap-siap, yang ditunjuk hanya beberapa kelompok ya karena keterbatasan waktu, dan kita menggunakan jadwal UTS juga, minggu UTS. Minggu UTS biasanya minggu 8 ya. Nah, itu kita pakai untuk presentasi proposal ya, tugas mandiri kelompok. Nah, oke, ini ada empat minggu ya, 4 minggu untuk menyampaikan presentasinya. Kalau misalnya pada saat menyampaikan proposal ini pekerjaannya sudah selesai, ada pekerjaan yang sekian persen sudah selesai, menurut saya juga bagus juga gitu ya. Bila ada, saya juga belum punya gambaran. Ya, nanti bersama-sama kita akan mahasiswa kita saling berkoordinasi gitu ya, sehingga maksud atau tujuan dari mata kuliah ini, terutama yang tugas mandiri ini bisa tercapai. Nah, kemudian minggu ke-10 sampai minggu yang terakhir ini adalah presentasi hasil. Ya, ini kelompoknya sementara saya urutkan seperti ini ya. Sementara saya urutkan seperti ini, nanti pelaksanaannya tidak urut ya, tidak urut ya. Saya ajak. Mengapa demikian? Ya, nanti karena saya khawatir yang kelompok pertama presentasi dan kelompok yang terakhir presentasi, waktu penyelesaian pekerjaannya kan menjadi berbeda ya. Yang ini supaya relatif pekerjaannya lama mengerjakannya, ya, lama mengerjakan tugas kelompoknya kurang lebih sama ya, tidak sama persis, sehingga ini saya ajak nanti urutan untuk presentasinya, atau kita bisa diskusikan kemudian. Jadi ini saya tuliskan kelompok 1, 2, 3 ini untuk memudahkan saya saja bahwa semua kelompok itu terakomodasi untuk presentasi kelompok ya, meskipun waktunya tidak banyak ya untuk presentasi gitu ya, tapi untuk tugas tertulisnya kan bisa terbaca di sana. Kalau ini semua kelompok akan presentasi, sedangkan pada saat proposal tidak semua kelompok ya presentasi ya, nanti akan saya tunjuk ya, saya tunjuk tentunya berdasarkan ini kan sebelum presentasi perlu menyampaikan ringkasan ya presentasinya ke saya gitu ya, atau PPT-nya atau ringkasannya dalam bentuk tulisan. Dari ringkasan itulah kemudian bisa saya tetapkan siapa yang akan presentasi proposal di setiap pertemuan ini ya. Namun siapa yang presentasi akan
akan disampaikan ya pada hari itu. Jadi semua harus siap ya, semua harus siap. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, deskripsi mata kuliahnya ya, deskripsi mata kuliahnya. Oke, deskripsi ini, nah ini memang berbeda dengan kuliah yang sama di tahun sebelumnya. Ya, sehingga ini deskripsi mata kuliahnya itu terdiri dari ada materi ya dalam pokok bahasan ini dan ada satu tugas mandiri ya, tugas mandiri kelompok. Nah, untuk pokok bahasannya, pokok bahasannya ini ya meliputi regulasi umum ya untuk saintifikasi jamu, kemudian dasar-dasar good clinical practices gitu ya. Jadi dasar umumnya saja, tidak detail. Ya nanti detailnya bisa tersampaikan pada saat tugas mandiri. Ya, jadi masing-masing dari pokok-pokok bahasan ini bisa terakomodasi atau menjadi pembahasan ya di dalam hasil survei ya tugas mandiri. Nah, kemudian materi yang ketiga ini terkait dengan filosofi ya, filosofi jamu terutama terkait dengan perspektif ya bioinorganik ya, suatu kajian atau perspektif kaitannya dengan jamu sebagai kajian dari sains kompleksitas. Ya, jadi kalau kita mendiskusikan jamu, ya di situ sebenarnya adalah diskusi yang berjalan itu adalah me, harus bersudut pandang atau berdasarkan sudut pandang atau perspektif sains kompleksitas. Ya, kalau tidak, ya jamu itu akan menjadi seperti obat gitu ya. Kita mengasumsikan atau perspektifnya sebagai obat ya, bukan sebagai jamu. Meskipun sama-sama untuk mengobati suatu penyakit, untuk menjaga kebugaran gitu ya. Tetapi kalau perspektif kita terkait jamu itu kurang tepat, nah maka jamu itu kedudukannya akhirnya seperti obat sintetik gitu ya. Nah, untuk inilah maka dasar yang tiga ini harapannya adalah kita tetap menempatkan jamu ya sebagai jamu. Nah, karena itu pemahaman ya terkait dengan filosofi jamu, sains kompleksitas itu tetap ada. Ya, sehingga ini tiga pokok bahasan ini juga merupakan perlu diambil bagian-bagian yang berkaitan dengan hasil survei mandirinya nanti. Nah, kemudian tadi ya mata kuliah ini ada pokok bahasannya dan juga ada tugas mandirinya. Nah, tugas mandirinya ini yang saya bukan saya tetapkan ya, yang salah satu yang saya tawarkan itu adalah topiknya tadi saya sampaikan ya, melakukan suatu survei. Nah, survei ini adalah survei lapang, ya karena itu tadi perlu satu kelompok itu tempatnya berdekatan. Ya, terkait dengan preferensi konsumen jamu, ya dan sudut pandang sertifikasi jamu. Nah, ini tugas mandirinya. Nah, tugas mandiri dengan topik ini nanti dalam perjalanannya bila mahasiswa mengajukan topik yang lain gitu ya, yang saya anggap topiknya bisa related ya dengan topik kuliah ini sangat memungkinkan itu saya akomodasi ya sehingga survei ini ya mengapa kok survei? Ya karena saya berasumsi bahwa kuliah kita itu saintifikasi jamu ya pada dasarnya apakah kita diajari untuk membuat jamu? Tidak gitu ya, tentunya tidak. Namun demikian kita juga perlu tahu gitu ya apa yang terjadi dengan produsen jamu. Karena sebenarnya salah satu tujuan ke depan ya dari mata kuliah ini adalah meningkatkan mahasiswa untuk jamu,
menempatkan jamu pada tempatnya, gitu ya, menempatkan jamu pada tempatnya sebagai sen kompleksitas. Nah, oke. Jadi bila ada, Bu, ini saya judul yang ini, ya oke, bisa saya akomodasi nanti bisa disampaikan ke saya. Nah, oke. Jadi salah satu tujuan pembelajarannya, tadi itu deskripsinya, oke. Ya, tentunya adalah memahami teori tadi ya, yang 5 pertemuan di depan tadi terkait dengan teori dan dasar-dasar pedoman uji klinik yang baik. Kok di jamu kaitannya dengan uji klinik, Bu, ya? Oke, nanti akan ada paparan di kuliah. Kenapa kok jamu kaitannya dengan uji klinik gitu ya. Nah, tentunya di saintifikasi jamu ya untuk kelas biologi kita tidak bermaksud untuk mengajari membuat jamu gitu ya, tidak seperti itu ya. Namun ada konsep-konsep dasar yang nanti memberikan pemahaman perlunya untuk mengapresiasi jamu atau mahasiswa sadar ya bahwa sebenarnya apa namanya salah satu ya tantangan adalah bagaimana ya sebenarnya melakukan apresiasi ya terhadap jamu yang merupakan warisan leluhur dan tentunya juga beberapa terminologi yang terkait di sana. Nah, tentunya nanti ya artikel ilmiah ya ini tetap diperlukan ya karena nanti hasil surveinya tentunya dibahas gitu ya, dikaitkan sesuai dengan ditambahkan dengan artikel ilmiah yang terkait gitu ya. Nah, model pembelajarannya ya tadi kolaboratif, kooperatif ya istilahnya sehingga mahasiswa pertama memang menguasai materi teori ya teorinya dan paling enggak teori tadi itu apa ya menjadi perspektif atau sudut pandang pada saat menerapkan atau melihat kondisi atau survei di lapang gitu ya. Dengan model pembelajaran seperti itu diharapkan mahasiswa itu punya apa ya kebebasan dan kesempatan ya teorinya atau dasar informasinya tidak hanya dari kami ya dari dosen tapi mahasiswa bisa mencari informasi ya terutama dari hasil surveinya tadi bisa jadi saya tidak tahu survei itu seperti itu bisa jadi hal yang tidak saya ketahui. Nah, sehingga ini semua adalah memperkaya ya kasanah saintifikasi dengan melakukan survei langsung di lapang, gitu ya. Nah, itulah sehingga nanti harapannya banyak apa namanya hal mendasar terkait dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, gitu ya, berani mengungkapkan pendapat, ya baik dengan kelompoknya atau pada saat presentasi ataupun berkomunikasi ya dengan responden yang nanti akan disurvei ya responden dalam ini adalah masyarakat pelaku yang terkait dengan jamu gitu ya sehingga di situ ada rasa percaya diri juga melatih keterampilan ya ini sudah umum ya terkait dengan teknologi informasi mengakses informasi yang terkait jurnal ilmiah yang terkait ya baik yang nasional atau internasional. Nah, tentunya di situ ada kerjasama dalam kelompok. Bu, ini pandemi kelompok gini bagaimana, Bu? Ternyata bisa, gitu ya. Dan metode pembelajaran ini tentunya tidak hanya di Fakultas MIPA, gitu ya. Dan ini adalah metode pembelajaran yang apa ya sejak semester lalu ya ini diinisiasi dengan bukan diinisiasi ya apa namanya diharapkan ya banyak mata kuliah yang menerapkan metode ini ya tentunya itu ada keterampilan untuk work teamwork gitu ya utamanya yang keluar itu adalah utamanya yang saya harapkan itu adalah bukan saya harapkan ya diharapkan dari mata kuliah ini adalah kemampuan melihat kondisi lapang ya kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat kalau dalam hal ini adalah pelaku ya pelaku bisa industri jamu pelaku bisa juga konsumen jamu atau peneliti jamu nah ini adalah survei-survei yang mungkin ya bisa dilakukan ya target surveinya
mau peneliti boleh, tapi peneliti yang seperti apa? Nah, itu nanti kriteria mengapa kok memilih komunikasi dengan masyarakat dalam hal ini peneliti. Ya, itu nanti di proposal disampaikan. Mengapa memilih peneliti? Mengapa memilih industri jamu? Mengapa memilih konsumen jamu ya sebagai survei? Saya memilih semua Bu dalam satu kelompok. Oh, bagus sekali ya, tidak masalah. Jadi surveinya nanti bisa memilih satu atau lebih ya dari pelaku jamu ini. Bukan industri jamu Bu, bukan konsumen Bu, bukan peneliti Bu. Waktu tanya nanti pada saat terpikir ada target survei yang lain, ya bisa dikomunikasikan ya. Sangat mungkin target surveinya tidak hanya ini ya, bisa luas. Mungkin dari herbalis Bu. Oh ya, ini herbalis juga belum ya. Itu sebenarnya adalah ya ini herbalis belum ya. Herbalis atau apa itu? Ya mungkin ada dokter yang menerapkan pengobatan herbal. Nah itu sangat semua akan dari teori yang kita pahami, kondisi di lapangnya seperti apa ya, sehingga bermacam-macam tempat survei ini akan memperkaya terutama juga saya gitu ya, kan nanti hasil dari survei ini tentunya menjadi bahan yang menarik ya untuk dikomunikasikan ya ke peserta mata kuliah di semester depan dan depannya lagi ya. Saya komunikasikan saja mungkin ya kok ada yang ya herbalis dan peneliti. Nah, oke. Jadi perkuliahannya ini adalah full 16 tatap muka ya, tidak ada UTS dan tidak ada UAS ya. Kecuali kuis dan tugasnya nanti akan dilakukan sebelum presentasi proposal ya, sehingga pada saat sudah masuk ke presentasi maka tidak ada lagi tugas, tentunya tidak ada lagi kuis ya, sudah selesai di sini ya, sehingga fokus pembelajarannya fokus di tugas mandiri ya, sudah tidak mikiri kuis lagi. Oke, silakan bila ada pertanyaan. Bu, bingung Bu tugasnya. Oke, harapannya adalah bingungnya tidak perlu dipikir sendiri ya, kita pikir bersama-sama ya, bisa dikomunikasikan. Nah, oke, ada pertanyaan? Oke, ini ada 105 yang bergabung. Oke, sambil saya menunggu pertanyaan ya dari kelas Zoom ini. Mumpung kita kuliah sampai 11.20 ya. Pada topik saya ya, pada saat saya yang ada di Zoom, maka presensi mahasiswa dilakukan secara mandiri ya di SIAM-nya masing-masing. Ya, sampai 11.20 ya dilakukan secara mandiri. Saya sampaikan di awal ya, sehingga saya tidak menerima lupa Bu gitu ya, lupa. Jadi di awal buka Zoom langsung presensi gitu ya. Presensi kan bisa buka HP dan banyak yang bisa dilakukan kemudahannya. Ya, sehingga dilakukan secara mandiri di SIAM ya, masing-masing. Ya, bila kelewat ya sudah, ya berarti tidak hadir ya. Oke, ada pertanyaan? Ini kayaknya ada yang mau bertanya? Oh, tidak. Silvi tidak. Oke, Yudis. Silakan Yudis. Terima kasih Bu. Nama saya Yudis Ibrahim. Izin bertanya. Ini yang mengenai itu Bu, orang-orang yang tadi menjadi target survei. Iya, target survei itu kan tadi kalau nggak salah ada salah satunya pelaku jamu, industri jamu atau jamu industri. Iya. Nah,
Itu maksudnya jadi memang khusus yang di daerah perindustrian jadi yang memproduksi jamu, ataukah kalau misalkan kan kita umum ya Bu, kalau nggak ada orang-orang yang berjualan jamu gitu kan di apa ya di tempat umum gitu ketemu tuh kan biasanya konsumen kan banyak di situ bisa ditemukan ya Bu. Itu apakah artinya yang menjadi penjual tuh yang mungkin juga bisa dikatakan kita tidak tahu ya Bu, mungkin lebih paham itu juga tidak termasuk, ataukah bisa dijadikan sebagai salah satu target ya Bu? Karena kan eh, bisa dikatakan kan yang menjual tuh kadang juga lebih tahu juga gitu. Itu apakah termasuk atau tidak ya Bu kok dalam kategori ini? Ya, oke. Nah, eh, kalau itu termasuk di pelaku jamu, ya, misalnya penjual jamu gitu ya. Eh, ya, ya itu nanti penjual jamu termasuk di dalamnya di sini adalah juga mengakomodasi penjual jamu yang dalam kategori adalah herbal drink, ya, seperti beras kencur atau kunyit asem itu kan sebenarnya kan bukan jamu pahit ya seperti obat gitu ya, tapi lebih ke arah kategori sebagai herbal drink. Ya, itu sangat bisa. Ya, tentunya nanti kan ada reasoningnya mengapa memilih itu ya di proposal nanti disampaikan. Ya, termasuk kan juga ada toko-toko mungkin di pasar atau mungkin di tempatnya masing-masing itu ada toko yang membuka memang herbal apa gitu ya dengan merek tertentu ya. Ya itu sesuai dengan di tempat masing-masing. Ya tentunya saya harapkan ini tempatnya tidak jauh dari tempat anggota kelompok tadi. Itu tujuan utamanya saya sehingga tidak perlu mencari tempat yang jauh gitu ya. Lokasi yang paling dekat. Ya, lokasi yang paling dekat. Bu, lokasi paling dekat itu nggak ada Bu ya, agak jauh. Ya, maksudnya paling dekat yang paling terjangkau. Ya, tidak sampai eh, melompat sekali. Ya, itu apa namanya rekomendasi saya. Tapi kalau misalnya tempat yang dekat tidak tertarik Bu kelompok ya hanya jamu gendong saja saya nggak tertarik gitu ya. Saya melompat ya agak jauh ke yang apa namanya industri jamu ya boleh ya asal disepakati oleh kelompok. Ya itu cuman salah satu hal yang untuk memudahkan ya supaya kelompoknya berjalan solid ya tidak memberatkan satu dengan yang lain gitu ya. Jadi penjual jamu gendong sangat bisa ya tentunya ada reasoning nanti yang direncanakan apa yang disurvei gitu ya yang dibahas apa di situ itu direncana proposalnya disampaikan ya sangat bisa Yudis dengan juga dengan peliti ya peliti tidak hanya yang ada di biologi gitu ya tidak hanya di fakultas MIPA ya misalnya peliti di fakultas lain ya boleh gitu ya eh, apa ya, kalau misalnya sedang ada tidak di Malang, ya semester 6 kan daring ya. Saya tidak tahu nanti kalau ada di Malang tidak, apa namanya, silakan nanti bisa ditata sendiri ya. Oke. Di fakultas lain juga boleh ya, sehingga nanti harapan saya bisa mengumpulkan ya, bisa menginventarisasi ya pelaku, istilahnya saya sebut sebagai pelaku-pelaku jamu ya, mulai dari pembuatnya gitu ya sampai dengan yang konsumen sampai dengan penelitinya ya itu harapan saya di semua kelompok itu ada ya seperti itu Yudis ya. Ya Bu, baik Bu, jelas bisa Oke. dipahami. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, oke. Jadi sambil apa mendengarkan kuliah saya, mungkin di S1 juga sudah mulai rasan-rasan ini apa koordinatornya siapa gitu ya. Di S2 juga mulai rasan-rasan koordinatornya siapa gitu ya. Sehingga nanti saya bisa nagih gitu ya. Sebelum Selasa depan itu kelompoknya sudah ada ya. Sebelum Selasa depan kelompoknya sudah ada. Ya, oke. Makasih Yudis. Fikria, ada pertanyaan Fikria? Ya, saya mau bertanya Ibu Silakan. terkait pelaksanaan dari jadwal yang telah ditentukan tadi. Iya. Kan pada kalau saya tidak salah lihat tadi di tanggal 5 bulan April itu kan minggu Oke. terakhir presentasi proposal, Iya. sedangkan di minggu berikutnya itu sudah presentasi hasil seperti itu Bu. Nah, Oke. Oh ya ya. sementara tadi Ibu sampaikan untuk yang presentasi hasil itu nanti pemilihan yang menyampaikannya itu random gitu Bu ya. Iya iya. Jadi Heeh.
Saya mengasumsikan mungkin saja yang presentasi, di minggu terakhir, proposal bisa jadi presentasi di minggu awal penyampaian hasil. Nah, jika memang begitu kan artinya, waktu pelaksanaan untuk eksekusi lapangnya itu sangat singkat gitu ya, Bu. Untuk hal seperti itu bagaimana? Apakah kita memang diperbolehkan curi start untuk eksekusi lapang sebelum, presentasi proposal, atau memang kita harus presentasi proposal dulu setelah disetujui baru melaksanakan eksekusi lapangnya? Oke, Terima kasih. makasih Fikria. Oke, ya untuk yang presentasi proposal apa namanya sangat memungkinkan bahwa apa ya sudah separuh jalan, ya sangat mungkin sudah separuh jalan ada pekerjaan yang sudah diselesaikan, begitu sangat mungkin. Jadi kita pakai istilah yang lain ya, sebenarnya tidak curi start. Jadi saat ini pun sudah ditentukan, sudah punya gambaran gitu ya, sehingga bisa proposal lebih awal ya. Itu nanti kan bisa kita diskusikan. Yang bisa proposal lebih awal misalnya berarti mereka punya memutuskan cepat gitu ya. Sehingga nanti tentunya untuk presentasi hasilnya bisa didulukan ya dibandingkan dengan yang pada saat proposal masih belum punya gambaran yang jelas gitu ya, masih ngambang, sangat bisa gitu ya, sehingga itu yang nanti tentunya akan presentasi hasilnya bisa saya alokasikan agak belakang ya, seperti itu Fikria. Dan untuk mendapatkan gambaran sebenarnya karena ini kan pekerjaan yang panjang ya, selama 1 semester itu bisa dikerjakan. Ya, tentunya tidak bisa ya, sangat bisa tidak menunggu proposal misalnya untuk mengumpulkan datanya ya. Karena untuk memastikan mengapa memilih ini, itu kan juga survei juga gitu kan. Bisa jadi survei 2 atau 3 lokasi gitu ya. Dari 3 lokasi itu kangelan yang satu misalnya ya, akhirnya memutuskan hanya satu, itu kan juga sudah survei. Ya dari survei itu kan ada data awal ya yang bisa diperoleh, informasi awal yang bisa diperoleh, itu juga data ya. Jadi sangat mungkin data sudah diperoleh pada saat menyiapkan proposal dan presentasi, dan itu sangat boleh Fikria ya, sangat boleh. Ya seperti itu boleh. Baik, terima kasih, Bu. Berarti, yang presentasi nanti berdasarkan kesiapan lebih didulukan ya? Betul, iya. Ya, Terima kasih. silakan yang lain. Makasih. Nah, ini untuk yang 3 topik materi, ini untuk yang sudah memperoleh di S1, lah ini kan topiknya sama gitu ya, itu yang tadi saya sampaikan. Yang tidak sama adalah yang tugas mandirinya. Ya, tugas mandiri ini baru saya aplikasikan baru di semester ini. Ya, di semester yang lalu ya baik yang daring maupun yang luring saya belum menerapkan presentasi kelompok ini. Ya, ya model pembelajaran ini juga menjadi pemikiran saya juga gitu ya. Kuliahnya sertifikasi jamu gitu ya, tetapi tidak kenal kondisi lapang, kondisi lapang yang ada, kondisi jamu itu seperti apa gitu, hanya teori-teori, peraturan-peraturan yang ada gitu, rasanya kok ada sesuatu yang hendak saya masukkan ya supaya juga saya mahasiswa juga belajar aware dengan kondisi di sekitar kita. Ya, harapannya juga nanti bisa menginspirasi untuk tugas skripsi gitu ya, untuk tesis juga dan banyak yang lain. Oke, ya. Nanti kalau sudah ada ide koordinator S1-nya siapa, S2-nya siapa, silakan bisa langsung di chat ya, beserta dengan nomor kontaknya. Oke? Saya masih ada sampai jam 11 lebih 10 ya, ada 60 menit untuk saya berikan kuliah pengantar ya. Oke, kuliah pengantar ya seperti biasanya bila di tengah-tengah presentasi saya ada yang hendak ditanyakan, silakan bisa menyela ya, menyela langsung pakai voice boleh, pakai chat boleh juga ya. Oke, saya share screen sebentar. Tadi sudah saya simpan belum? Saya ceknya lagi. Bentar, ini kok salah lagi. Ya, oke.
Oh, kok ini lagi salah ya? Bentar, kok nggak ada stop share screen? Oke, ini saya tutup aja. Oh, salah mencet. Oke. Kuliah pengantar. Kuliah pengantar. Oke. Sudah tampak? Oke. Nah, ini slideshow. Sebentar. Ini apa ya? Tapi tampak ya? Oke, sebentar kok ada pause ya. Ya. Oke, ini kuliah pengantar ini sebenarnya untuk memberikan pemahaman gitu ya, memberikan pemahaman kondisi Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara-negara Asia yang juga masyarakatnya mengenal ya obat tradisional ya, secara umum disebut dengan obat tradisional ya, karena obat kan pengertian umum ya, masing-masing negara punya nama obat tradisional yang beda-beda ya. Ini untuk apa ya, membangkitkan emosi gitu ya, untuk membangkitkan semangat juga ya, bahwa kita masih berjuang ya terkait dengan jamu. Yang kita ketahui jamu ini adalah apa ya, warisan gitu ya, warisan leluhur istilahnya ya. Nah, oke. Jadi ini kita pahami bersama. Maaf, ini screen saya pause atau tidak ya? Terlihatkah? Masih slide 1, Bu. Oh, slide 1, sebentar. Makanya kok ini ada yang oke, ini berarti resume share. Nah, ini baru bisa. Oke, sekarang sudah masuk slide 2, sudah bisa? Saya masih slide 1. Belum, Ibu. Masih iya, slide 1. Kenapa? Oke, ini sudah bisa. Nah, oke, ini untuk membangkitkan emosi ya dan semangat sebenarnya bahwa kondisi kita Indonesia, maksud saya, adalah dibandingkan dengan negara-negara Asia yang juga mengenal ya pengobatan tradisional. Oke, yang pertama kita pahami bersama bahwa sangat paham ini ya, bahwa ada 40.000 spesies di muka bumi gitu ya, banyak sekali. Ya, dan 30.000-nya berarti 75% itu tumbuhnya di Indonesia ya, di tanah Nusantara. Dan di antara puluhan ribu tadi ada 180 kurang lebih ya, data sekitar tahun 2000-an itu yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Nah, ini belum, ini pengetahuan umum. Ya. Kemudian dalam bidang farmasi, jadi sebenarnya kita cukup potensi untuk mengembangkan obat ya menjadi kategori yang skala yang lebih tinggi. Nah, itu nanti juga terkait dengan kelas obat tradisional. Ya. Nah, namun kita masih tergantung pada bahan baku impor. Ya, intinya adalah masalah jamu itu tidak hanya sekedar bahan aktif gitu ya, tapi juga banyak kajian ya, banyak hal yang terlibat ya, banyak bidang, banyak pihak ya yang terlibat hal ini ya. Karena inilah paling enggak generasi penerus mengetahui kondisi yang ada, dan paling tidak at least minimal kita mengapresiasi jamu sesuai dengan pemahaman kita. Nah, dari pemerintah sudah ada etiket untuk mendorong ya mandiri
terkait dengan bidang farmasi. Ya, bidang farmasi ini baik untuk obat dengan obat tradisional, memanfaatkan herbal ataupun obat ya dengan memanfaatkan atau mungkin dengan menggunakan obat sintetik ya, bukan berbasiskan pada herbal. Ya. Paling tidak semuanya itu adalah untuk kemandirian di bidang farmasi. Nah, bidang farmasi kaitannya dengan bidang kesehatan. Nah, kesehatan adalah salah satu kebutuhan mendasar ya selain makan. Ya, selain makan. Jadi ini juga satu hal ya yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, oke. Intinya adalah nilai ekonomi obat tradisional itu tinggi. Jadi dari sisi ekonomi itu sebenarnya tinggi. Jadi kalau kita bergerak di bidang jasa atau industri jamu itu sebenarnya akan menyumbangkan suatu ekonomi ya baik itu untuk pekerjanya dan banyak hal yang terkait di sana. Ya, jadi lagi bahwa permasalahan jamu itu tidak sekedar permasalahan senyawa aktif penelitian ya tapi banyak hal banyak pihak ya yang terkait di sana. Nah, dari sisi government ya pemerintah Indonesia yang di bawah Kementerian Kesehatan di situ ada penelitian khusus untuk mengembangkan tanaman obat dan obat tradisional. Nah, ini perlu dibedakan tanaman obat dan obat tradisional karena tidak semua herbal medicine yang ada di Indonesia itu adalah obat tradisional gitu ya. Obat tradisional bisa herbal medicine berdasarkan tanaman atau tidak. Tapi tidak semua tanaman herbal, ya obat dengan tanaman herbal tidak semuanya adalah tradisional. Oke, nanti kita pelajari bersama. Nah, jadi paling tidak ini Kementerian Kesehatan di bawah kalau saat itu bukan saat itu ya, sampai sekarang juga masih bekerja, yaitu di bawah Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, panjang sekali ya, dan letaknya di Tawangmangu, ya di Tawangmangu. Ya, bagi mereka yang tempatnya di sekitar Jawa Tengah, Tawangmangu, perbatasan Jawa Timur dan Tengah, nah ini juga menjadi tempat yang menarik ya untuk PKL, ya tempat menarik untuk PKL. Ya, namun ini ya, saya belum mendengar ini kalau MBKM-nya ya. Ini sekedar aja ilustrasi. Nah, sebentar. Kok ada di sini? Permisi, Bu Sri. Iya, ya. Mohon maaf ini Ibu menjelaskan slide ketiga ya. Yang tadi ya? Iya, yang soalnya di kami atau di saya ini dari tadi masih tentang materi pengantar di slide 1. Ini aja. Oke, berarti tidak bisa. Oke, ini seperti semester yang lalu, slide saya tidak bisa bergerak. Oke, berarti sekarang sudah bisa bergerak ya, tapi tidak pakai slideshow. Mohon maaf Bu, sekedar saran di Zoom saja Bu. Sebaiknya tidak perlu di slideshow. Di Zoom saja. Di Zoom saja, maksudnya maaf. Iya. Oke. Ya, semester lalu terakhir saya juga kesulitan. Bentar. Oke, ya belum bisa diperbaiki rupanya.
Ya, oke. Nah, ya penjelasan yang saya tadi ada di PPT, namun tidak saya ulangi di PPT-nya. Mudah-mudahan bisa bisa dipahami. Saya langsung masuk ke PPT yang ke-11 ya, halaman 11. PPT yang diantaranya tadi itu penjelasan untuk yang kemudian. Ya, ini bagian yang penting yang tadi saya pakai untuk untuk memahami kondisi kita saat ini. Nah, mengapa diperlukan sertifikasi jamu? Ya, tadi bagian yang terakhir adalah pada pemerintah itu sudah ada balai ya untuk penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional. Nah, bagaimana dengan kondisi kita dengan kondisi negara lain? Nah, kondisi yang ada di Cina ya, yang kita sebut dengan traditional Chinese medicine ya atau TCM. Nah, semua database yang terkait dengan obat tradisional, tanaman tradisional, pemanfaatannya, toksisitasnya, efikasi atau manfaatnya, ya itu adalah well documented, tercatat dengan baik, ya. Tercatat itu adalah terdokumentasikan itu tertulis, jadi ada arsipnya, ya ada arsipnya. Dan, nah jangan lupa arsipnya ini disimpan di database pemerintah pusat, ya bukan orang per orang, ya bukan industri per industri, bukan peneliti dan peneliti, tapi peran pemerintah ini sangat besar. Jadi tercatat, diarsipkan di database pemerintah, artinya terpusat, ya terpusat. Nah, hal ini yang kemudian di sana maka pengobatan tradisional ya itu berintegrasi dengan pengobatan modern ya, pengobatan tradisional itu terintegrasi dengan pengobatan modern di rumah sakit ya, jangan lupa di rumah sakit. Jadi di rumah sakit di sana legal ya melakukan pengobatan tradisional. Ya legal karena dipayungi oleh undang-undang di negara tersebut. Nah, sebaiknya kalau di Indonesia ini masih kesulitan ya untuk menerapkan obat atau obat tradisional tadi atau jamu tadi diresepkan di klinik atau di layanan kesehatan puskesmas atau poliklinik ya atau rumah sakit. Ya itu belum ada undang-undangnya masih berjalan ya, kita belum sampai sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah database ya terkait dengan obat herbal ya di seluruh pelosok suku, pulau ya, karena setiap suku punya obat tradisionalnya sendiri. Ya, kita tidak mempelajari masing-masing suku obat tradisionalnya apa gitu ya. Kita memberikan gambaran bahwa data informasi terkait dengan obat tradisional tadi itu masih sporadis, belum terdokumentasikan terpusat ya. Nah, karena itulah peran ya diawali, pemerintah sudah mengawali, ini maksudnya adalah bahwa obat tradisional itu tidak diteliti sejak awal, nah, tidak dimulai, tetapi diteliti dari basic etnobotani atau etnomedicine. Nah, jadi pengembangan ya pengembangan jamu sebagai obat tradisional ya atau jamu sebagai obat ya itu dikembangkan basicnya adalah dari kajian etnobotani. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kajian itu bahwa obat tersebut atau tanaman tersebut sudah digunakan oleh masyarakat ya, oleh masyarakat dalam waktu tertentu atau dalam waktu yang lama ya. Itu bisa ditelusuri dan kajian etnobotani ini menjadi dasar obat apa yang didulukan ya untuk potensi untuk dikembangkan atau dikembangkan lebih lanjut. Nah, sehingga saat ini Indonesia belum ya undang-undangnya belum cukup memadai untuk
membuat resep atau dokter meresepkan jamu ya atau obat tradisional di dalam resep mereka. Ya, selanjutnya. Oke. Oh ya ya. Ya, ini apa namanya? Bagian yang mendasar ya dari awal. Nah, bagaimana sebenarnya tata laksana atau regulasi ya, regulasi saintifikasi jamu di Indonesia. Nah, regulasi nanti akan ada kuliahnya ya di kuliah ketiga atau keempat gitu ya. At least di sini pemerintah juga menyadari hal ini dan kemudian sudah mulai bukan mulai ya, tahun 2000 sudah starting ya untuk merubah beberapa kebijakan ya terkait dengan hal tersebut ya yang kita sebut dengan regulasi saintifikasi jamu. Ya, dan jamu atau obat tradisional ini tidak hanya diatur undang-undangnya di Indonesia atau di negara tertentu, tetapi pada tataran WHO ya pemakaian obat tradisional ini juga ada ada tata laksananya ya, ada tata laksananya. Jadi secara dunia lewat WHO juga ada tata laksananya ya. Kemudian tata laksana yang ditetapkan oleh WHO ini kemudian masing-masing dari negara terkait diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing negara tersebut. Nah itu kondisi kita saat itu, data belum terdokumentasikan secara terpusat. Ya, bagaimana cara supaya data itu bisa terdokumentasikan secara terpusat? Nah, karena itu dari pemerintah ada program yang disebut dengan program saintifikasi jamu. Nah, program saintifikasi jamu ini tidak memulai jamu itu penelitian dari awal, ya. Tapi saintifikasi jamu yang dimaksudkan ini adalah saintifikasi jamu yang berbasiskan pada pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan, apa dimaksudkan dengan pelayanan kesehatan? Jadi sudah pada masuk tataran uji klinis, ya tataran uji klinis. Nah, oke, saya masuk ke pengantar yang berikutnya. Oke, ini saya coba pakai PDF. Oke, bisa bergerak slide saya kalau pakai PDF? Bisa bergerak ya. Oke, ya. Nah, oke. Nah, pertama yang perlu diketahui adalah penandaan obat bahan alam Indonesia. Ya, jadi kalau ada istilah obat bahan alam, maka yang dimaksudkan ini adalah bukan obat sintetik, ya, bukan obat sintetik, ya, tetapi obat yang komposisi utamanya bisa dari biasanya umumnya adalah dari tanaman, ya, tanaman. Nah, di Indonesia itu ada penandaan khusus. Penandaan khusus untuk apa? Penandaan khusus untuk produk atau label di suatu bila obat ini digunakan secara luas, ya, secara luas.
Ya, oke. Saya melompat sedikit, bukan melompat sedikit ya, melompat banyak ya ke sini ya terkait dengan penandaan bahan obat. Ya, jadi di suatu kemasan obat ya, bila ada logo seperti ini, nah ini adalah bahan utama atau komposisinya adalah bahan alam. Ya, kalau kita lihat di iklan itu beberapa iklan itu sudah ada logonya ini, iklan obat batuk dan lainnya. Itu menandakan bahwa base-nya adalah bahan alam ya atau herbal medicine ya. Yang pertama ini ada di tengah ya, taruh di tengah adalah jamu. Ya, ini sebenarnya adalah klasifikasi bahan obat alam itu berdasarkan pada ininya ya. Bahannya itu bisa sama. Misalnya jamu tolak angin ya, tolak angin betul. Ya, namun tergantung dari proses pembuatannya, proses dari jamu dari produk itu, maka produk itu pada saat diajukan ke Dinas Kesehatan dalam hal ini oleh BP POM, ya. Oke, perlu saya sampaikan di sini bahwa obat ataupun makanan yang dikonsumsi oleh manusia, distribusi, aturan distribusinya dan aturan izin edarnya itu ditetapkan oleh Balai BPOM, ya, Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan. Ya, sehingga ketetapan ini yang menetapkan adalah BPOM, tentunya adalah di bawah Dinas Kesehatan. Bu, kalau jamu gendong itu kan nggak ada ginian ya, Bu, ya, nggak ada ya. Nah, karena jamu gendong itu adalah untuk konsumsi lokal, ya, untuk sak kelurahan atau sak kecamatan gitu ya, atau sak kabupaten di situ, ya. Paling tidak jamu tradisional atau jamu gendong tadi ya, itu adalah ada izin produksi, ada izin produksi. Nah, kalau ada penandaan seperti ini memang skalanya berarti dia izin produksinya tidak untuk skala setempat, tapi sudah untuk skala di luar lebih besar skalanya. Mengapa? Karena untuk mendapatkan izin ini ada proses yang perlu dilalui, proses dan prosedur dan persyaratan yang harus dilalui. Nah, obat bahan alam ya Indonesia yang setara ya proses validasinya istilahnya atau proses verifikasinya atau proses penelitiannya, proses validasinya ini valid khasiatnya ini itu adalah bahan obat alam yang termasuk di dalam kategori fitofarmaka. Nah, jadi kalau ada produk jamu itu levelnya fitofarmaka, nah maka label itu tentu produk ini setara ya, setara proses produksinya, validasinya, verifikasinya, setara dengan obat. Artinya apa? Sudah diakui khasiatnya, ada jaminannya, sudah diuji ya untuk sekian populasi. Ya. Dan biasanya memang untuk pemasaran yang lebih luas, bukan untuk pemasaran lokal. Nah, salah satu tujuan mengapresiasi jamu itu kan juga tidak hanya jamu ini dimanfaatkan oleh lokal gitu ya, tetapi bisa menembus pasar nasional, bahkan pasar internasional, tentunya dengan persyaratan yang dipenuhi. Nah, dan fitofarmaka ini ya, adalah bahan obat alam yang standarnya sesuai dengan standar obat farmasi, ya, sehingga hanya obat bahan alam dengan kode fitofarmaka ini yang bisa diresepkan di rumah sakit, di klinik ya, atau di praktek-praktek layanan kesehatan yang lain. Nah, sedangkan produk-produk yang ada itu yang level pertama, klasifikasi yang paling bawah itu adalah jamu. Ya, jamu. Nah, untuk suatu produk yang sama, saya ambil contoh ya ini bukan karena dapat endorse jamu tolak angin ya, tapi suatu contoh saja karena ini saya lihat juga perkembangannya. Pada awalnya adalah jamu ya. Sesudah dia memenuhi persyaratan tertentu, ada uji klinik, ada uji praklinik dan seterusnya, maka secara bertahap maka pabrik tersebut, industri jamu tersebut mengajukan
permohonan ke BPP POM untuk mendapatkan persyaratan untuk mendapatkan validasi ya sebagai obat herbal terstandar, mendapatkan izin edar sebagai obat herbal terstandar. Ya, bila produsen jamu tolak angin tadi obat herbal standar ini bisa didistribusikan secara nasional atau bahkan internasional. Ya, bila hendak bisa diresepkan gitu ya, maka dari standar obat herbal terstandar tadi sama-sama tolak anginnya gitu ya. Namun harus ditambah dengan persyaratan lain. Ya, salah satunya adalah persyaratan uji klinik. Kalau uji kliniknya lolos terpenuhi, maka bisa itu adalah syarat untuk mengajukan ke BP POM untuk mendapatkan izin edar sebagai produk fitofarmaka. Nah, kalau sebagai produk fitofarmaka ini akan mendapatkan pengakuan yang luas dan bisa dipakai di layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, poliklinik ataupun praktek dokter. Nah, untuk saintifikasi jamu yang dimaksudkan oleh pemerintah yang ini adalah bukan standar yang dimaksudkan dengan standarisasi ini bukan berarti mengisolasi bahan aktifnya tidak, tetapi yang dimasukkan sebagai tadi saya sampaikan validasi, verifikasi itu adalah yang dimaksudkan adalah bahwa produk tadi itu sudah diketahui sudah diketahui keamanannya dan diketahui efikasinya. Ini dua hal yang penting ini yang untuk diketahui. Keamanannya dan efikasinya. Ya, keamanan atau safety. Apa itu keamanan? Berarti sudah diketahui toksisitasnya. Toksik atau tidak gitu ya. Nah, kalau toksik sampai batas berapa? Nah, itu yang tidak ada di sebagian besar belum ada di obat tradisional Indonesia. Nah, terus kemudian tadi adalah keamanannya, safety. Jadi harus tahu toksisitasnya, toksik atau tidak. Kemudian takarannya seberapa, kadarnya seberapa, ya, untuk sampai toksik kalau itu toksik. Nah, dan yang kedua adalah tadi safety ya atau keamanan. Berikutnya adalah efikasi atau khasiatnya. Ya, produk ini khasiat untuk apa, gitu ya? Oh, khasiat untuk menurunkan kolesterol, ya misalnya. Dan ini sudah teruji melalui uji praklinik. Ya, uji praklinik dan uji klinik. Uji praklinik itu adalah uji menggunakan hewan coba. Ya, kalau uji klinik, uji menggunakan subjek manusia atau pasien. Nah, itu adalah efikasi. Ya, apa yang saya sampaikan ini nanti di PPT pertemuan selanjutnya itu akan ada PPT-nya. Nah, ini kuliah pengantar ya secara umum untuk memberikan pemahaman. Oh, ini toh yang disebut dengan saintifikasi jamu. Ya, sekaligus nanti sebagai bagian dari pembahasan kuliah tugas mandirinya. Nah, jadi beberapa persyaratan itu yang harus dipenuhi. Nah, sebagian besar produk yang obat bahan alam yang di Indonesia izin edar yang diperoleh itu adalah izin edar dalam produk jamu. Ya, tentunya ini akan harga dari produk tersebut akan berbeda kalau mendapatkan izin edar obat herbal terstandar. Ya, dari jamu menjadi obat herbal terstandar ini ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Sudah ada bukti uji praklinik. Ya, ada uji praklinik. Ya, kalau ada penelitian S1, penelitian S2 ya di biologi atau dimanapun ada uji praklinik. Nah, dan herbal itu potensi untuk dikembangkan ya karena mungkin sumber dayanya banyak gitu ya, tanamannya banyak bisa dibudidayakan. Nah, ini bisa diajukan ya menjadi obat herbal terstandar ya di Balai POM ya di Kementerian Kesehatan. Nah, namun tentunya untuk sampai ke obat herbal terstandar kan tidak hanya ada uji praklinik gitu ya. Ada syarat-syarat yang lain termasuk di dalamnya good manufacturing practices ya dan beberapa syarat yang lain.
Ya, namun di kuliah ini tidak dipelajari detail satu-satunya, ya satu-satu, tapi secara umum, ya secara umum. Nah, maka akan mendapatkan izin dari jamu tadi untuk produk yang sama. Saya contohkan tadi obat tanggulangin, tolak angin tadi ya. Menjadi obat herbal standarnya, obat herbal standar. Nah, kalau hendak ingin diajukan izin edar izin edar menjadi fitofarmaka, maka ada syarat pengujian melalui uji klinik ya. Kalau uji kliniknya lolos, maka produk tersebut bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin edar fitofarmaka dari BPOM ya, dari BPOM. Nah, ini adalah, dan fitofarmaka itu adalah kelas atau klasifikasi obat bahan alam yang paling tinggi ya, yang paling tinggi kelasnya. Nah, jadi ini yang paling banyak saat ini ya. Mengapa kok ini yang paling banyak? Karena untuk berproses menjadi ini, nah itu perlu dana ya. Kan ada perlu penelitian uji praklinik, dan ada perlu prasyarat yang lain. Nah, namun tentunya produk yang berlabel fitofarmaka tentunya dari sisi kualitas mutu, sanitasinya, efikasinya, kemudian safety-nya tentunya jauh lebih terbukti ya daripada yang lain. Kalau gitu jamu tidak aman, Bu. Bukan tidak aman gitu ya. Kalau tidak aman, tentunya tidak mendapatkan izin dari BPOM. Ya, BPOM memberikan izin edar ini, ya tentunya sudah ada penilaiannya, termasuk dari keamanannya. Tapi tadi katanya tidak melalui uji, Bu. Nah, betul, tidak melalui uji praklinik, ya, tidak melalui uji klinik, tapi memenuhi standar Good Manufacturing Practices. Apa itu? Good Manufacturing Practices itu adalah standar pemenuhan sanitasi atau higienitas dari produk, ya, termasuk dari lolos uji aflatoksin ya, atau lolos uji mikroba gitu ya, lolos uji-uji yang lain ya, itu, tetapi tidak melalui uji praklinik dan uji klinik ya. Nah, itu tapi kok tahu, Bu, kalau itu misalnya obat untuk anti kolesterol? Berdasarkan catatan tradisional ya, berdasarkan catatan tradisional atau berdasarkan studi etnobotani. Nah, dan studi hasil etnobotani itu tersimpan, ada di bukan tersimpan ya, ada dokumentasinya di Dinas Kesehatan, di Kementerian Kesehatan ya, bisa melalui BPOM tadi ya. Nah, sehingga BPOM yakin bahwa obat ini memang sudah dipakai oleh masyarakat dan tidak ada dipakai oleh masyarakat dalam waktu yang panjang ya, yang disebut sebagai obat tradisional ya. Suatu obat atau tanaman ya, tanaman obat tradisional, dikatakan ada kata tradisional ya, ini adalah diperuntukkan bagi tanaman obat yang dipakai secara yang sudah dipakai selama 3 generasi. 3 generasi berturut-turut. Satu generasi itu paling tidak 50 tahun. Jadi kalau 3 generasi itu sudah 1 abad lebih, sudah dipakai, dan itu ada catatannya. Ya, kalau di Indonesia kita kenal ada serat centini dan banyak lagi, dan itu ada tercatat. Ya, obat herbal apa saja, tanaman herbal apa saja, dan bagaimana cara membuatnya, dan itu sudah dipakai 3 generasi. Nah, yang seperti itu baru disebut sebagai obat tradisional. Ya, nanti kita juga mengetahui obat tradisional. Dan ada juga tanaman obat tapi tidak diklaim sebagai tradisional. Nah, kok bisa begitu, Bu? Nah, bisa jadi dia ramuannya baru. Ya, ramuannya baru ditambah dengan ramuan tanaman-tanaman yang lainnya. Ya, sehingga tidak masuk tradisional, tapi tetap masuk di dalam tanaman obat atau obat ya, tanaman obat, tapi bukan tanaman obat tradisional. Ya, sehingga penempatan kata tradisional ini tidak semua tanaman obat itu tradisional. Ya,
Ya, tapi tidak semua tanaman obat adalah tradisional, tetapi obat tradisional itu dipastikan adalah tanaman obat. Ya, sehingga kalau sering saya temukan di skripsi atau tesis itu semuanya dikatakan obat tradisional, ya. Padahal tanamannya itu bukan tanaman tradisional gitu ya. Ya, cukup disebut sebagai tanaman obat. Nah, jadi sangat potensi hasil penelitian S1 dan S2 itu bila hendak mengajukan menjadi obat herbal standar, tentunya disertai ini tidak hanya mengajukan obat ya, tapi untuk produksi massal yang lebih besar. Ya, jadi kalau obat tradisional atau tanaman tradisional hanya dipakai untuk kalangan keluarga, ya tidak perlu mendapatkan diproduksi secara massal gitu ya, atau digunakan oleh orang banyak. Jadi penamaan obat ini dimaksudkan adalah bahwa suatu produksi dilakukan dalam skala massal, diedarkan, digunakan oleh masyarakat luas sehingga dampaknya kan untuk masyarakat luas. Ya, jadi untuk melindungi konsumen, ya untuk melindungi konsumen maka produsen obat tradisional dalam ini obat bahan alam perlu mengikuti regulasi saintifikasi jamu yang ditetapkan oleh BP POM. Ya, namun yang kita pelajari di saintifikasi jamu tidak hanya kelompok jamu atau kelompok obat herbal terstandar atau kelompok fitofarmaka. Ya, semua ini adalah obat bahan alam yang perlu kita ketahui keberadaannya di Indonesia dan perlu kita apresiasi. Nah, kalau kita punya modal ingin memproduksi di skala besar, diproduksi, diedarkan di skala nasional, nah harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BP POM. Ya, oke. Nah, oke. Jadi ini oke, 10 menit terakhir ini nanti akan saya sampaikan lagi ya di kuliah selanjutnya terkait dengan kriteria masing-masing mulai dari jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Paling enggak kita sekarang sudah kenal sehingga nanti kalau lihat iklan di TV, oh itu jamu nggak akan kelihatan. Oke. Nah, ini beberapa produk jamu nanti bisa dilihat juga di apotek atau di supermarket ya. Ini saya tidak dapat endorse ya, tetapi ini contoh saja. Nah, ini adalah produk jamu. Berarti ini bukan mustika ratunya ya, kemudian di sini ada logo jamunya tidak, tetapi sudah bukan mustika ratu pun ya kalau dia mengajukan izin produksi dan memenuhi syarat untuk mendapatkan produksi kelas jamu, maka BP POM juga bisa izin edarnya adalah izin edar sebagai produk jamu. Nah, kalau kita lihat juga komposisinya adalah bahan-bahan nasional, tradisional dalam hal ini adalah tanaman herbal. Nah, ini adalah obat herbal terstandar dan ini adalah beberapa contoh ya. Ini bisa dilihat di apotek, gitu ya, obat herbal terstandar. Nah, sudah ada, tapi tetap tidak banyak. Yang banyak adalah kategori jamu. Nah, ini obat herbal terstandar juga, ya, Kiranti. Nah, ini lebih ke arah diminum ya, seperti herbal tree. Nah, ini tolak angin yang saya sebutkan tadi. Ini ada obat herbal terstandarnya, tetapi beberapa produk juga bisa kita ketemukan masih dalam produk dengan stempel jamu. Nah, itu tadi maka saya katakan bahwa berproses ya, suatu produsen obat tradisional ataupun obat herbal itu berproses untuk dalam proses produksinya ya, kelompok jamu atau menjadi kelompok OHT atau menjadi kelompok fitofarmaka. Yang fitofarmaka juga ada. Nah, ini juga satunya ini juga perusahaan farmasi besar ya, Pharos. Selain dia memproduksi jamu obat sintetik ya, obat farmasi, juga memproduksi herbal. Nah, ini beberapa contohnya. Nah, obat diare. Nah, dan Stimuno ini ada Stimuno di sini. Ini bersamping dengan produk fitofarmaka yang lain, Primanir. Nah, Stimuno ini sudah diresepkan ya. Yang lain saya belum pernah diresepkan. Ya, karena itu kalau kebetulan bisa survei di tempat dokter ya,
dokter yang meresepkan ini ya bisa menjadi salah satu surveinya, ya salah satu surveinya. Ya, karena itu proposal itu nilainya juga sudah tinggi ya, karena itu sudah ada pekerjaan mensurvei gitu ya, untuk memutuskan survei di mana. Nah, ini produk fitofarmaka Tensikat untuk menurunkan tekanan darah, tetapi kalau kita di dokter jarang mendapatkan atau jarang tidak pernah tidak pernah mendapatkan penurun tekanan darah itu dengan Tensikat gitu ya. Obatnya biasanya dokternya menyarankan obat yang lain. Nah, ini menarik ya untuk di survei. Ya, sebenarnya untuk skripsi juga bisa ya, sangat bisa ya yang tertarik ke situ. Nah, ini jalan menuju pembuktian efikasi dan safety dari suatu obat bahan alam, ya obat bahan alam, ya atau herbal gitu ya. Ya, mulai dari tadi yang jamu, obat herbal terstandar, dan kemudian adalah fitofarmaka. Ya, ini kategorinya saya sampaikan di sini karena ini adalah mendasari kuliah yang berikutnya. Ya, jadi yang kategori jamu sediaannya itu simplicia saja, ya, bentuk kering atau yang lain, dan keamanan dan khasiatnya itu hanya secara empiris, ya pengalaman, ya belum ada pembuktian uji prakliniknya. Nah, dan ini, yang tadi saya katakan, ini yang disebut dengan BP POM, ya istilahnya berani mengizinkan mendapatkan stempel jamu karena BP POM sudah ada catatan itu sudah melewati 3 generasi, ya biasanya disebut sebagai tradisional, ya 3 generasi. Nah, bila yang seperti ini ya hendak dibuktikan lewat uji praklinik, ya uji praklinik, nah hasil produknya ini nanti pembuktiannya maka bisa mengajukan izin edar baru, ya dengan izin edar namanya obat herbal terstandar. Ya, tidak hanya melalui uji prakliniknya, tetapi sediaannya ini sudah melalui suatu proses dan suatu ekstrak bahan dan suatu proses yang sudah terstandarisasi. Yang di sini standarisasi prosesnya belum terstandar, ya lebih tradisional. Nah, salah satu pentingnya yang di OHT adalah melewati uji praklinis. Ya, tentunya tidak hanya ini ya, tapi sudah berupa ekstrak bahan ya, bukan ekstrak senyawa aktif, ekstrak bahan dan prosesnya sudah terstandarisasi. Ya, at least 1 tahun ya. Bila lancar kita akan produsen jamu bisa mendapatkan standar ini. Nah, untuk mendapatkan standar kelas yang lebih tinggi, nah ini memang prosesnya agak panjang karena melewati uji klinik pada pasien, dalam hal ini manusia, ya pada ini manusia. Nah, ini adalah jalan pembuktian efikasi dan keamanan dari suatu obat bahan alam. Ya, obat bahan alam termasuk di dalamnya adalah obat tradisional. Kalau di Indonesia disebut sebagai jamu, ya disebut dengan jamu. Oke, ini kuliah pengantar dari saya. Ya, oke. Selanjutnya pada minggu kedua dan minggu ketiga kita akan jelaskan lebih spesifik ya masing-masing dari topik tersebut. Ya, ada 5 menit. Ya, silakan bila ada yang hendak ditanyakan. Afif Eka, ada yang ditanyakan? Oke. Ya. Ya. Oke. Iya, iya. Oke, terima kasih Afif Eka. Oke. Nah, ini apa namanya? Berpikirnya sudah out of the box gitu ya, sudah
sudah langsung aplikasi. Oke, bagus Afif, terima kasih. Nah, hal-hal yang seperti ini menarik gitu ya. Bagaimana untuk cara mendapatkan informasi itu ya? Cara informasinya bisa kita dapatkan. Saya juga belum pernah ya mencari informasi ini, tetapi sebagai balai yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengumpulkan data ini ada di Balai Besar Tawangmangu tadi, yang BP2TOT tadi, ya bisa diketahui atau informasinya di sana. Ya, di balai tadi itu tidak hanya sekedar balai ya, tapi juga memproduksi obat, ada uji praklinik, uji klinik, termasuk di situ juga ada puskesmas, juga ada rawat inap. Ya, tapi semua pengobatannya adalah dari obat herbal ya yang dikembangkan oleh balai tersebut. Dikembangkan dari mana? Dikembangkan berdasarkan studi etnobotani. Ya, kalau misalnya ini betul-betul obat baru atau mungkin sudah ada catatannya, ya bisa ditanyakan ke sana Afif. Ya, kalau itu dipakai untuk tugas kelompok di sini, ya Afif ya, boleh, sangat boleh. Itu saya sangat senang sekali. Ya, akan memperkaya wawasan saya dan wawasan teman-teman yang lain. Ya, bisa ditelusuri, bisa menjadi salah satu tugas kelompok. Bu, katanya survei produsen lah. Tadi kan pengguna dokter ya. Nah, boleh ya. Itu Afif ya. Kalau ada yang tertarik ke sana bisa dilanjutkan ke tugas kelompok. Ya, kurang lebih hanya itu yang bisa saya jawab, Afif ya. Ya, silakan menanya kedua. Ada 3 menit lagi. Oke, ya Afif sudah sudah berpikir jauh ya, berandai-andai. Ya itu ya kalau hanya mendengarkan kuliah saya bosan memang gitu ya, tapi dengan berasumsi, berandai-andai kalau begini atau berdasarkan pengalaman yang ada, nah itu antusiasmenya menjadi lebih menarik. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, koordinator S1, S2? Belum ada? Oke. Ya, oke. Sekali lagi, sebelum Selasa depan, nanti akan saya tetapkan pakai VLM atau Google Classroom. Ya, nanti pengumumannya bisa dilihat di Siam masing-masing. Ya, pengumumannya ada di Siam. Oke, ya. Bila tidak ada, ini menit terakhir, saya minta salah satu untuk menyampaikan apa yang ditangkap dari kuliah saya tadi. Oke, saya pilih siapa ini ya? Alfi Suraya. Alfi? Oke. Nih, saya kasih kehormatan untuk menyampaikan apa sih yang tadi ditangkap dari kuliah saya, Alfi, gitu. Ya, kalau bisa tidak membaca catatan Alfi ya, spontanitas saja. Bu, nanti salah. Mungkin tidak apa-apa. Justru itu yang ingin saya ketahui. Apakah informasi saya bisa ditangkap, ya berapa persen ditangkap, gitu ya. Tidak perlu takut salah, ya belum ujian. Silakan Alfi. Oke. Jadi yang saya tangkap itu di awal tadi Ibu menyampaikan tentang perbandingan posisi. Alfi, sebentar, suaranya mendengung, agak didekatkan mikrofonnya. Oke, iya, suaranya kurang bisa terdengar ya, Alfi ya. Oke, terima kasih Alfi, tidak apa. Oke. Oke, bisa terdengar. Bagus. Silakan. Iya. Iya, Alfi. Iya. Apakah sudah jelas ini? Sudah. Ya, jadi untuk yang awal-awal tadi saya menangkap perbandingan pemanfaatan atau seperti pengaturan. Oh iya. Oke, maaf Alfi, suaranya putus-putus. Maaf ya Alfi ya. Oke, maaf. Oke. Ini yang koneksinya lancar, maaf. Koneksinya lancar. Nuraini. Ya, Ibu. Oke, suaranya lancar kayaknya. Silakan, enggak terputus. Ya,
Sebelumnya terima kasih, nama saya Nuraini. Mungkin saya mencoba merangkum sedikit sepaham saya ya Bu. Jadi kalau berdasarkan introduction yang tadi, jamu ini dibagi menjadi 3 tahap berdasarkan tingkat validasi dan pengujiannya, kompleksitas pengujiannya. Yang pertama itu ada jamu, lalu ada obat herbal terstandar, lalu obat herbal terstandar, lalu fitofarmaka, di mana untuk membuat suatu jamu hingga menjadi obat fitofarmaka ini itu tidak langsung dilakukan pengujian, tapi ini bisa melalui beberapa langkah yang mungkin salah satunya itu melalui kajian dari etnobotani untuk mengetahui apakah memang dari suatu senyawa atau dari herbal ini sudah cukup lama digunakan oleh masyarakat sebagai bahan baku obat atau pemanfaatannya seperti apa. Lalu setelah itu dari penggunaan herbal ini nantinya bisa dilanjutkan pengujiannya untuk bisa menjadi obat herbal yang terstandar. Lalu ketika obat herbal terstandarnya ini juga semakin bisa divalidasi juga melalui proses uji klinis, uji toksisitas dan sebagainya, nanti baru bisa disebut sebagai produk yang layak untuk didistribusi secara luas sebagai fitofarmaka. Mungkin dari saya itu dulu aja Bu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Nuraini ya atas summary-nya. Oke, 1 menit terakhir ya dari saya ada pertanyaan. Ya, untuk jamu, ya untuk produk obat alam yang mendapatkan izin edar sebagai jamu, apakah sudah bisa didistribusikan secara luas? Apa ini? Bentar. Yang ada videonya cuma di depan. Ya. Fatma. Kalau saya produk jamu, apakah bisa didistribusikan luas? Secara luas, sudah bisa atau belum? Fatma. Iya, sudah. Oke. Bila sudah teruji oleh BPOM, Bu. Oke, iya. Oke, iya. Saya rasa itu summary-nya tadi ya, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu ditambahi, tapi saya rasa cukup mewakili teman-temannya. Oke, mudah-mudahan minggu depan Alfi sudah lebih lancar ya, mikrofonnya ya Alfi ya. Oke, mewakili teman-temannya ya terkait hal tersebut. Oke, selanjutnya menjelang Selasa depan saya tunggu koordinator S1 dan koordinator S2 dan pembagian kelompoknya ya. Oke, mohon maaf saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa presensinya ya. Semoga sudah bisa. Kita ketemu lagi Selasa depan. Oke, materinya akan nanti saya sampaikan seiring dengan nanti saya putuskan Google Classroom atau VLM ya. Oke, segera saya sampaikan di pengumuman dalam minggu ini ya. Terima kasih. Demikian kuliah pengantar saya. Mohon maaf. Saya tutup, semoga semua sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.